Yos, balik lagi sama gue di channel Nanti. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Chainlink ya teman-teman. Jadi di video kemarin itu udah saya update untuk altcoinnya, itu ada Ethereum, Cake, sama OM teman-teman Mantra ya. Ini udah saya update untuk altcoinnya. So ini kita udah memasuki minggu yang baru, dimana ini adalah minggu terakhir di bulan Maret ya, khususnya di Q1 ini udah penutupan nih teman-teman, minggu terakhir nih ya. Jadi tetap semangat teman-teman ya di market yang seperti ini ya, walaupun saya bikin video ya per hari ini mulai adanya ijo-ijo dikit lah ya. Ini rata-rata naik sekitar 5-10% rata-rata teman-teman ya, rata-rata naik 5-10%, cuman ya belum signifikan gimana lah. Bitcoinnya juga naik ke 87.000 menjelang akhir, dan ya ini Chainlink salah satu yang lumayan juga nih ya naiknya, nanti akan saya bahas di video kali ini. And ya, kita melihat dulu untuk news event apa sih yang penting di minggu terakhir ini ya teman-teman ya. Kita lihat di this week. Kemudian kita ubah dulu ya untuk waktunya. Kemudian sebentar guys. Kayak ini United States sama ini. Oke. Yap, kita lihat di sini per 24 Maret, 25, 26, 27, 28 ini ada beberapa news event penting nih. Ya, ada S&P Global Manufacturing PMI ya, ini jamnya rata-rata jam 8.45 dan jam 9 malam nih rata-rata ya. Jadi antara jam 8 sampai jam 9 malam lah ya. Dan ini ada GDP juga, initial jobless claim, dan ya ini tanggal 28 Maretnya ini ada core PCE price index teman-teman ya. Jadi sekali lagi bisa teman-teman perhatikan untuk beberapa news event penting di minggu ini. Oke, kita lihat dulu untuk si Bitcoin. Nah, untuk si Bitcoin sebenarnya kemarin juga udah saya update ya di 2 hari lalu, lebih tepatnya di hari Sabtu, karena memang walaupun dia adanya rejection, tapi jatuhnya ini break and retest. Kalau misalkan kita tarik seperti ini, ya ini adanya resistance sebelumnya, jadi jatuhnya after dia break and retest ya. Weekend ini dia retest aja, kemudian langsung dia masih lanjut kuat naik gitu ya. Jadi makanya kemarin saya bilang ini masih ada possible naik, setidaknya dia balik lagi tes nih. Ini masih ada tuh bekasnya ya di high level sebelumnya atau di sekitar 87.000 dolar. Nah, di situ baru kita lihat apakah dia baru mampu ya akhirnya dia mampu break ya, mungkin ngetes sekitar 92 sampai 93.000 dolar ya before adanya rejection kembali, atau memang dari level area sini dia baru langsung kena reject nih teman-teman ya di minggu terakhir ini ya. So ya ini adalah area krusial sekali lagi yang bisa diperhatikan untuk posisi saat ini ya. Untuk yang nanyain gimana nih bro kelanjutannya, ya udah sekarang posisinya ada lagi retest, ya udah tinggal kita tunggu apakah dia mampu break atau dia udah lanjut kena reject lagi. Tapi kalau misalkan dia mampu break ya at least secara short term, at least di minggu ini kita lihat market hijau dulu sebelum minggu depan itu udah bulan baru, pembukaan kuartal 2, dan jangan lupa untuk tarif dagang yang diberlakukan Trump untuk bulan depan ya. Jadi so far untuk Bitcoin secara daily masih sama ya, belum kemana-mana. Dan ya hopefully saya pribadi masih berharap lah setidaknya dia dikasih booster untuk ya ngetes ini 92 sampai 93.000 dolar. Baru nanti kita lihat apakah dari situ dia dapat reject strong atau bertahap ya, at least untuk sekedar break and retest terhadap 87.000 dolar lagi atau gimana ya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara time frame 1 jamnya ya, sebenarnya 1 jamnya di sini kita bisa lihat ya, ini kan jatuhnya break and retest nih teman-teman. Kita bisa lihat di sini adanya trend resistance, di sini adanya support ya. Dia terbentuk dalam sebuah triangle pattern. By the time kita lihat di sini adanya V-shape recovery itu ya, dimana kita lihat rejection terakhir sama penguatannya masih lebih kuat penguatannya. Akhirnya dia adanya retracement tuh ya, sideways di weekend, dan akhirnya dia mampu break ya, tes di previous high-nya dia di sekitar 87.000 dolar. Nah, sekarang selama memang dia masih performanya kayak gini ya, at least dia bisa tes. Ini kan ada area supply yang udah di break nih 85.800 sampai 86.500 dolar. Jadi at least kalaupun dia adanya retracement, untuk dia mencoba up lagi ya, ngejar 89 sampai 90.000 dolar. Hopefully kuat kalau kita lihat time frame kecilnya teman-teman, karena ya overall nih jatuhnya ya break and retest sideways, kemudian dia going up lagi gitu teman-teman ya. Semoga masih bisa di follow up dengan baik ya, at least untuk ngejar beberapa next area target, dan itu angka psikologis juga ya 89 sampai 90.000 dolar. Nah, tapi kalau misalkan kabarnya untuk Bitcoin dominance gimana nih secara daily-nya? Sebenarnya secara daily ini kita bisa lihat ya, ekspektasi sebelumnya adalah dia going up lagi ya, mungkin grab liquidity sebelum dia lanjut turun, dan itu sering banget terjadi nih waktu dia lagi naik kayak gini. Dia naik kayak gini, wah turun nih, kayaknya akhir nih ya, kayaknya bakal out season dan lain sebagainya. Dia dikasih naik lagi, sekali lagi nge-spike, turun lagi, nge-spike lagi nih,
terus akhirnya baru turun dalam teman. Jadi udah sering banget dia mengalami naik lagi kelihatannya itu strong ya, terlihat itu strong, tapi nggak lama akhirnya baru kena rejection. Dan ya itu yang saat ini saya pribadi melihat gitu ya, karena momentumnya setelah dia going up kenceng ya, di sini kan 1-2 bull candle, kemudian koreksinya korektif sideways, dan di sini adanya bullish engulfing. Jadi at least dia masih probabilitas naik itu masih lebih besar kalau kita lihat secara momentum dari candlesticknya ya. Baru nanti kita lihat apakah di situ dia cuma bikin tail candle atau bagaimana untuk ngejar WFC-nya dia. Masih sama di sekitar 58,78%. Tapi kalau misalkan dari sini ya, kita lihat kan sekarang lagi merah nih. By the time kalau kita lihat Bitcoin daily-nya hijau nih, tuh hijau, kemudian Bitcoin dominasinya merah. Nah ini mengakibatkan altcoinnya sekarang lumayan kebagian money flow lah, makanya kan naik sekitar 5-10% ya untuk altcoin aja. Kalau misalkan di sini aja dia malah bablas turun gimana? Ya bagus, ya udah nggak usah pusing lagi, udah bagus. Tapi ya saya pribadi mengekspektasikan kalaupun dia dikasih naik masih adanya one push sebelum dia akhirnya mendapatkan rejection lagi teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dari sini aja dia malah bablas gitu ya, drop, ya bagus, happy ya untuk teman-teman khususnya ya yang akumulasi di altcoin itu lebih happy ya, khususnya di narasi-narasi yang masih strong sampai saat ini gitu ya. Oke, terakhir ini bahas Chainlink. Jadi Chainlink ini di mana ya? 8 hari yang lalu ini saya ada update juga mengenai Chainlink teman-teman, dimana ya secara struktur ini masih bullish, dan overall waktu dia drop pun ya ini masih bikin yang namanya higher low. Ini di sini kita bisa lihat low pertama, low kedua, dan di sini low ketiga. Di sini high pertama, high kedua, dan ini high ketiga gitu. Jadi ekspektasinya at least dia bisa bikin high baru, berarti ya mendekati ATH lama lah. Cuman kan kapannya kita nggak tahu, tapi secara struktur ini masih bullish. Dan ya kalau kita lihat pun dia bergerak ya, turun ini korektif di dalam sebuah channel. By the time saat ini saya bikin video, ini adalah coret-coretan yang terakhir saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Di sini ada area tahanan ya yang bisa diperhatikan di sekitar 14,9 sampai 15,31 dolar, dan sekaligus ini adalah previous high-nya dia yang terakhir pada 19 Maret 2025 sebelum dia kena reject lagi tuh teman-teman. Jadi kurang lebih ini pergerakannya sih sama kayak Bitcoin gitu ya. Kemudian dia going up lagi. Ya tinggal kita lihat apakah kali ini dia mampu break atau tidak. Kalaupun dia mampu break secara daily, kita bisa pantau next target di sini area SNR yang strong selanjutnya di sekitar 17 sampai 17,62 dolar. Nih, teman-teman. Nah, ini menjadi next target. Kalaupun Chainlink dikasih naik ya, at least kita expect ke sekitar area itu. Jadi kalau misalkan diukur pun naiknya berapa persen dari harga sekarang ke situ, sekitar 13 sampai 17% nih, sekitar 13 sampai 17% ya range-nya teman-teman. Kalaupun dia achieve lah sampai sana. Jadi kita nggak ngomongin jarak yang terlalu jauh dulu, ini dulu aja nih tuh obstacle 1, obstacle 2, obstacle 3 nih. Tuh, obstacle 3 tuh di sekitar 19 sampai 20 dolar. Dimana itu angka psikologis lagi gitu ya. Jadi ya kita ngomongin kondisi kayak gini ya, kita ngomongin target short term dulu aja lah. Kalau time frame 4 jamnya gimana, Bro? Ya 4 jamnya sebenarnya di sini juga naiknya cukup impulsif ya, teman-teman. Kalau misalkan kita bandingkan sama Bitcoinnya, kita turun time frame 4 jam ya. Di sini ya 1 2 3 bull candle, time frame 4 jam pada Bitcoin. Chainlink di sini 1 2 bull candle-nya itu pekat nih teman-teman ya. Jadi ya kalau kita lihat secara sekilas penguatannya ini lebih strong untuk Chainlink ya ketimbang Bitcoin. Mungkin kita bisa lihat juga karena berdampak dari Bitcoin dominance nih. Kalau kita turun ke time frame 4 jam, nah ini tuh ya dia lagi merah kayak gini, makanya altcoin itu ada beberapa yang lebih perform dibandingin Bitcoin gitu ya. Jadi tapi yang perlu diperhatikan jatuhnya seperti apa nih tuh, break and retest teman-teman, break and retest. Nah jadi takutnya nanti dia udah retest ya lanjut naik nih, seperti yang tadi saya sampaikan secara daily. Nah untuk Chainlinknya gimana, Bro? Ya Chainlinknya sih kurang lebih juga mirip-mirip nih teman-teman. Ini kan pembahasan terakhir tuh ya, di sini going up, kemudian ini adanya target retracement, walaupun disempet lewatin sedikit ya, adanya liquidity sweep before dia going up lagi sideways ya, terus kemudian melanjutkan penguatannya untuk Chainlink. Nah posisinya sekarang gimana, Bro? Ya posisinya sekarang gimana untuk Chainlink? Kalaupun dia kuat nih ya, kita lihat aja di sini adanya terbentuk trendline support, cakep banget tuh, rapi banget guys tuh ya, kena atas 1 2 3 4 5 6 kali kena sentuhan, dan so far sih memberikan movement yang oke. Dan di sini juga adanya trendline resistance sebelumnya nih tuh ya, kita bisa lihat. Jadi di dalam sebuah
triangle, dia udah mampu break ya. Pertama di sini kita bisa bilang false break, di sini juga false break, dan di sini ya hopefully true breakout ya teman-teman. Sampai akhirnya nanti kita lihat dulu nih dari range area merah ini, coba saya adjust dikit ya di sini. Ini mampu di break dan retest. Jadi at least kita yang perlu lihat untuk Chainlink begini dulu nih. Ya berarti dia hit sekitar $16, mungkin adanya retracement before dia going up lagi nih. Nah ini dulu yang perlu kita lihat, mampu nggak di follow up dengan baik. Ya ini untuk good skenario nya, jangan sampai kayak gini nih. Ya makanya nanti waktu dia true breakout masih lanjut naik ya teman-teman bisa pantau waktu dia retracement. Kurang lebih kayak gitu jatuhnya, break and retest untuk ngejar next targetnya. Ya hopefully itu teman-teman untuk secara saat inilah pembahasan untuk si Chainlink. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Profit.